Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sariningsih Putri. Kali ini saya akan membuat suatu video penjelasan tentang sebuah relay, di mana video ini adalah untuk tugas mata kuliah saya, yaitu elektronika industri. Dan juga bagi teman-teman yang menonton, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ya. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang relay. Untuk slide pertama, ini kita akan membahas ada 9 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu penemuan relay, yang kedua pengertian, yang ketiga itu prinsip kerjanya, yang keempat fungsi umum, kelima fungsi khusus, 6 simbol dan bentuk relay, yang ketujuh komponen dasar relay, kedelapan struktur relay, dan juga 9 jenis-jenis relay. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penemuan relay. Oke, penemu relay. Jadi teman-teman tahu nggak? Coba tebak siapa dari penemu relay pada gambar berikut ini? Ya, namanya siapa? Ada yang tahu teman-teman? Nah, kita akan sedikit flashback tentang siapa sih penemu relay dan bagaimana sih sejarahnya. Penemu relay tersebut namanya adalah Joseph Henry. Joseph Henry ini adalah seorang ilmuwan Amerika yang menjabat sebagai sekretaris pertama dari Smithsonian Institution serta anggota pendiri Institut Nasional untuk Promosi Sains, pendiri dari Smithsonian Institution. Henry ini mengembangkan elektromagnetik menjadi perangkat praktis. Dia menciptakan pertama kali bel listrik, yaitu khususnya itu lonceng yang bisa berbunyi dari kejauhan melalui kawat listrik itu pada tahun 1831. Dan yang kedua itu penemuannya adalah listrik estafet atau sekarang ini relay pada tahun 1835. Udah lama banget ya teman-teman penemuan dari relay ini. Slide selanjutnya itu adalah kita akan membahas pengertian dari relay. Relay adalah komponen elektronik berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil, atau dia sebut kumparan atau lilitan atau kawat gitulah, dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Next, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari sebuah relay. Prinsip kerjanya itu sama dengan kontraktor magnet, yaitu sama-sama berdasarkan kemagnetan yang dihasilkan oleh kumparan coil jika kumparan coil tersebut diberi sumber listrik. Jadi ketika ada sumber listrik, maka sebuah coil atau kawat atau kumparan itu dia akan menjadi magnet dan bisa menghasilkan magnet gitulah kalau dialiri arus listrik. Jadi secara sederhananya prinsip kerjanya itu ketika coil mendapat listrik akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armatur yang berpegas dan kontak akan menutup. Nah, apa sih armatur? Nanti kita akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, berikut adalah gambar dari prinsip kerja dari sebuah relay. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang warna orange di inti besi yang pink dan hijau ini kumparan relay. Dan juga ketika dia dialiri arus listrik, maka dia menjadi magnet dan menarik ini di atasnya tuas
atau saklar, sehingga ketika kita tekan saklarnya dan menyambung atau menjadi NC, maka dia akan menghidupkan sebuah lampu ini berwarna oranye yang bulat ini. Selanjutnya, setelah prinsip kerja, yaitu fungsi umum dari sebuah relay. Nah, teman-teman bisa lihat nih di samping sebelah kanan, ini adalah bentuk relay secara fisik. Fungsi dari relay itu apabila terdapat aliran listrik ke dalam rangkaian, secara umum fungsi relay adalah untuk memutus atau menghantarkan arus sesuai dengan kebutuhan. Jadi fungsinya itu seperti saklar kita, seperti saklar lampu, itu dia fungsi saklar itu kan untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Jadi fungsi umumnya seperti itu relay, sama dengan saklar dan switch. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi khusus. Fungsi khusus dari relay ini yang pertama untuk memproses penerapan fungsi logika atau logic function. Yang kedua adalah berfungsi sebagai time delay atau menunda waktu pada perangkat elektronik seperti timer. Dan yang ketiga itu adanya sinyal bertegangan rendah. Fungsi relay adalah sebagai pengendali sirkuit dengan tegangan tinggi. Yang keempat yaitu fungsi relay pada motor adalah untuk meminimalisir adanya kelebihan tegangan pada motor maupun rangkaian lainnya. Jadi seperti ketika seperti apa ya dia? Seperti MCB jadinya. Yang kelima itu relay dapat berfungsi sebagai saklar untuk rangkaian dengan arus tinggi sekalipun. Yang keenam yaitu untuk meminimalisir resiko voltage drop atau menuju beban. Selanjutnya ini adalah, nah teman-teman bisa lihat fungsi simbol dan bentuk relay. Ini gambar fisiknya, gambar bentuk relay sebelah kiri seperti itu. Yang kuning ini adalah kawat koilnya. Yang ke sebelah kanannya ini adalah simbol dari relay. Ini NO ini adalah normally close, normally open, dan yang NC ini adalah normally close. Kalau dia open itu dia terputus, kalau close itu dia tersambung. Next, selanjutnya ini ada komponen-komponen dasar dari relay. Yang pertama itu adalah elektromagnetik atau coil, ini yang disebut kawat tadi. Jika dilihat secara fisik, bentuk dari koil ini menyerupai lilitan kawat tembaga yang umumnya dilapisi dengan kabel email, di mana fungsi utamanya yaitu sebagai medan magnet, khususnya untuk tingkat tegangan arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertentu. Nomor 2, ini tadi yang saya sebut tadi armatur. Armatur ini fungsinya itu dia lempengan sebagai tuas kontak yang mampu mengubah posisi saklar dengan medan magnet yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu switch atau saklar sebagai kontak output komponen relay. Saklar ini umumnya hanya akan terdiri dari dua kondisi, yaitu NO dan NC yang tadi, normally open dan normally close. Yang kedua kondisi ini bekerja sesuai dengan kondisinya masing-masing sesuai kebutuhan pengguna. Ketika kita NO kan dia akan mengaliri arus listrik, ketika kita NC kan dia akan memutus aliran listrik. Yang keempat itu adalah spring, ini dia seperti spiral. Komponen penyusun yang satu ini dijuluki juga dengan istilah pair ya, seperti pair, seperti spiral. Fungsinya ini untuk memudahkan proses pengembalian posisi switch kontak, misalnya saja dari yang tadinya ada posisi tertutup menjadi terbuka ataupun sebaliknya. Jadi dia itu sebagai pair, ketika kita tekan dan kita balikkan lagi, dia nggak sulit untuk sebagai pegas. Nah, berikut ini adalah struktur sederhana bagian-bagian dari relay tadi disusun menjadi satu. Seperti inilah bentuknya. Springnya di sini, ini spring, ini armaturnya tadi ini switch NONC,
ini tadi kumparan atau koil. Ini dialiri ke plus, ini dialiri ke minus. Next, selanjutnya jenis-jenis relay berdasarkan pole dan throw. Jenis-jenis relay ini ada 4. Yang pertama itu ada SPST, single pole, single throw, yaitu relay jenis single pole, single throw ini nantinya akan terdapat setidaknya 4 terminal yang aktif, di mana untuk 2 terminal dapat difungsikan sebagai saklar dan 2 sisanya hanya berfungsi sebagai coil. Jadi seperti ini simbolnya itu satu pole, 1 throw. Yang kedua ini single pole double throw. Relay single pole double throw nantinya akan didesain dengan jumlah terminal yang lebih banyak, yakni 3 terminal yang aktif sebagai saklar dan 2 terminal lainnya difungsikan sebagai coil. Jadi L1 ini line 1, line 2, dan COM ini adalah negatifnya. Yang ketiga yaitu double pole single throw. Jenis relay ini secara jumlah juga terbilang lebih banyak dari pendahulunya. Setidaknya akan ada 6 terminal aktif yang ditanam di dalamnya. Untuk pembagiannya yakni 4 terminal dipecah lagi menjadi 2 saklar, sementara 2 terminal sisanya difungsikan sebagai coil. Nah, ini adalah simbolnya, simbol dari DPST, double pole single throw. Jadi dia double, ininya double, pole-nya double, throw-nya double. Selanjutnya itu double pole. Oh ya, tadi double pole single throw. Sekarang double pole double throw. Jadi dia 2 pole, ini yang CE ini. CE ini double pole, yang throw ini ABDF. Jenis relay DPDT umumnya mempunyai 8 terminal aktif. Untuk 6 terminal akan dibagi menjadi 2 saklar aktif yang dikendalikan oleh coil, sedangkan 2 terminal lainnya berfungsi sebagai coil. Oke. Jadi teman-teman, dari beberapa pembahasan kita yang tadi dapat kita simpulkan bahwa relay itu ketika relay diberi arus, maka relay akan memindahkan kutub relay yang awalnya di NC ke kutub NO, sehingga lampu akan menyala. Dan ketika relay tidak diberi arus, maka lampu akan menyala. Tapi ketika relay diberi arus, maka relay akan memindahkan kutub relay yang awalnya di NC ke NO, sehingga lampu akan mati. Jadi begitulah kesimpulan dari sebuah relay. Oke, terima kasih. Begitulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.